selamat pagi adik-adik. Shalom semuanya. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu GKT Betani Jakarta di tempat ini. Nah adik-adik gak kerasa ya, ternyata kita udah mulai memasuki bulan Desember. Bulan apa biasanya? Bulan-bulan yang penuh dengan makanan yang enak. Biasanya kue-kue kering ya, hadiah-hadiah. Nah bulan Desember ini biasa kita memperingati yang namanya menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah oleh sebab itu hari ini lo semua ajak kita sama-sama untuk menyanyikan pujian-pujian yang ada nuansa-nuansa Natalnya. Yuk mari semuanya lo saja kita semua untuk boleh kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita mau bersama-sama berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan boleh kumpulkan setiap kami untuk kami boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan yang senantiasa boleh memberkati setiap kami, menolong setiap kami, sehingga kami hari ini boleh memuji Tuhan dengan baik dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, belum ada yang boleh duduk. Kita mau bersama-sama kembali naikkan satu pujian lagi. Kita mau bersama-sama bersuka cita. Kita mau naikkan pujian adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sesuka cita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sesuka cita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke
Oke, adik-adik sekarang dipersilakan untuk boleh duduk kembali. Nah, sekarang adik-adik kita mau bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu Lause mau kasih tahu sama kita untuk kita boleh duduk dengan diam, duduk dengan tenang, ya, jangan main handphone. Kita akan bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Lause mau ajak kita untuk naikkan pujian Yesus Yes. Aku memuji Tuhan yang hidup dalamku, Anak Allah yang penuh kasih, yang mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku pada masa kecilku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus yes, Yesus yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus yes, Yesus yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Aku memuji Tuhan yang hidup dalamku, Anak Allah yang penuh kasih, yang mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku pada masa kecilku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus yes, Yesus yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus yes, Yesus yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Tadi sudah memuji Tuhan ya. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kita doa dulu ya. Bapa yang baik, kami mau mendengar firman-Mu. Kami memohon Bapa tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita yel-yel dulu yuk. Masih ingat yel-yelnya? GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Ya, tidak terasa kita sudah masuki bulan Desember, dan tidak lama lagi kita bersama-sama akan merayakan Natal. Kita bersama akan merayakan Natal. Kita akan bersukacita mengingat bahwa Yesus sayang sama Lause sama kalian ya. Hari ini Lause juga mau cerita tentang Allah yang sangat peduli sama umat pilihannya ya. Nah, pada suatu hari ada seorang gadis kecil, anak kecil ya. Biasanya dia selalu tersenyum. Mana senyumnya coba? Dia selalu tersenyum, dia ceria, dia bermain dengan mainannya yang ada, dia suka boneka. Tapi pada suatu hari dia kehilangan boneka kesayangannya. Boneka yang selalu dia peluk. Dan boneka itu hilang. Wah, gimana rasanya kalau kalian kehilangan barang yang kalian sayangi? Pasti sedih ya. Pasti kalian akan mencari ke sana ke sini. Tapi kalau kalian sudah cari di kolong ranjang gak ketemu. Cari di lemari juga gak ketemu. Gimana rasanya? Pasti sedih ya. Nah, itu juga yang dialami oleh si Nina ini. Dia itu merasa sangat sedih. Waktu sedih dia, kemana ya bonekanya?
kemarin aku main. Terus kemana ya? Udah cari ke tempat kamar mama nggak ada. Cari ke kamar Koko juga nggak ada. Cari di ruang tamu juga nggak ada. Mama, itu boneka kesayanganku. Kemana ya? Nah, waktu Nina lagi sedih itu, mamanya datang kepada Nina. Nina, kamu sudah menemukan bonekamu? Belum, Mama. Aku nggak tahu di mana bonekanya. Aku udah cari satu rumah, udah cari, gak ketemu. Aku cari di kamar Mama gak ketemu. Aku jadi sedih, aku jadi kesel. Lalu mamanya bilang begini, Nina, jangan putus asa. Bonekamu pasti ketemu. Yuk kita cari lagi. Kita cari dengan lebih teliti lagi. Mama akan bantu kamu cari. Akhirnya Nina dan mamanya mencari lagi boneka kesayangan Nina ini. Nina yang tadinya sudah gak usah cari lagi loh. Dia jadi senang karena apa? Karena kata-kata mamanya. Mamanya bilang apa tadi? Nina, jangan putus asa, terus mencari. Ya, nah kata-kata mamanya itulah yang menghibur Nina, yang kasih Nina semangat untuk cari lagi. Lalu dia cari lagi. Dia ingat-ingat, oh kemarin aku mainnya di kamarku. Aku gak kemana-mana kok. Kemarin itu boneka itu nemenin aku tidur. Tapi aku kan tadi sudah cari di ranjangku gak ada. Aku cari lagi deh. Akhirnya Nina cari. Ternyata ya ketemu. Bonekanya ada di bawah selimut. Dia ketutup sama selimut. Nina senang sekali. Nah adik-adik, kata-kata mamanya yang berkata, Nina jangan putus asa, terus mencari, pasti ketemu. Itulah yang memberikan semangat kepada Nina. Itu yang memberikan Nina semangat untuk terus mencari. Dan akhirnya dia menemukan. Nah adik-adik, di Alkitab itu juga ada cerita. Cerita tentang seorang nabi, ya. Nabi itu apa tahu? Nabi itu utusan Allah yang Allah mau menyampaikan apa yang Allah mau sampaikan kepada bangsa, ya, kepada umatnya. Nah pada saat itu ada satu orang nabi bernama Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini melihat bangsa pilihan Allah ini, ya, yang tinggal ini, mereka itu buat hati Tuhan sedih. Hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mereka melakukan banyak kejahatan. Dan juga pemimpinnya juga banyak yang tidak menuruti perintah Tuhan. Nah pada saat itulah Nabi Yesaya bilang, hei kalian itu membuat hati Tuhan sedih. Kalian melakukan perbuatan yang Tuhan tidak suka. Kalian, mulut kalian memuji Tuhan, tapi perbuatan kalian tidak benar. Tuhan sedih sekali. Karena perbuatan kalian akan dihukum. Kalian akan menjadi jajahan dari bangsa lain. Dan waktunya itu akan lama sekali. Wah, kalau kalian dengar itu gimana adik-adik? Pasti sedih ya. Sedih sekali. Tapi Nabi Yesaya bilang begini, Allah tetap baik. Walaupun kalian nakal, walaupun kalian jahat, Allah itu setia. Nah, ketika kalian bertobat nanti, Allah akan menolong kalian. Dan di saat itulah Nabi Yesaya menyampaikan yang namanya janji keselamatan. Yang dikatakan di dalam Yesaya 8-9. Yesaya bilang begini,
akan ada satu waktu di mana dari keturunan Raja Daud akan lahir seorang pemimpin yang tidak sama seperti pemimpin yang sekarang. Pemimpin yang sekarang itu nakal, jahat. Tapi pemimpin yang akan datang itu akan disebut penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa. Dialah yang akan menolong bangsa pilihan Allah. Nah, Nabi Yesaya itu kasih pengharapan kepada umat saat itu. Mereka yang saat itu dengar yang tadinya sedih, akhirnya mereka berkata, yes, kita ada pengharapan. Dan apa yang Nabi Yesaya katakan itu namanya nubuatan. Ya adik-adik ya, namanya nubuatan. Nubuatan tentang siapa? Nubuatan tentang Tuhan Yesus. Ya, nubuatan tentang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia menjadi juru selamat bagi manusia. Nah, adik-adik, waktu bangsa itu mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, mereka itu terhibur. Karena apa? Karena mereka tidak selamanya dihukum. Mereka satu waktu akan mendapatkan kebebasan. Nah, itu namanya Nabi Yesaya menyampaikan berita hukuman karena bangsa pilihan Allah itu hidupnya sembarangan, hidupnya tidak mau ikuti aturan. Maka mereka akan dibuang, mereka akan dijajah oleh bangsa lain. Tapi Allah juga tahu bahwa bangsa itu sangat sedih kalau dijajah terus. Maka melalui Nabi Yesaya Allah kasih tahu ada janji keselamatan. Yakni apa? Yakni akan lahir seorang pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang sangat jujur, pemimpin yang baik, bahkan pemimpin yang akan menjadi penolong bangsa itu. Namanya adalah Tuhan Yesus. Nah, itu namanya janji pengharapan. Nah, adik-adik, apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah ini, dari cerita ini? Janji itu memang diberikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa pilihan Allah saat itu. Tapi ingat, Lause dan kalian saat ini adalah anak-anak Tuhan. Maka janji itu juga berlaku buat kita. Allah mengasihi Lause dan sayang kalian. Allah tidak pernah meninggalkan kita ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi susah, ketika kita merasa tidak ada orang yang bersama kita, ada Allah yang bersama kita. Allah sangat tahu apa yang kita alami. Karena Allah adalah Allah yang setia sama janjinya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu digenapi di dalam kelahiran Tuhan Yesus. Itu bukan waktu yang sebentar, lama sekali. Tapi Allah tidak pernah bohong. Allah menepati janjinya. Nah, Lause mau hari ini kita belajar. Ketika kita sedih, kita ingat ada satu orang yang bersama kita. Siapa? Ada Yesus. Ada Yesus yang bersama kita. Yang menjaga kita, yang melindungi kita. Yesus yang sudah datang ke dalam dunia dan yang juga sudah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan Dia berjanji akan datang kembali. Itu adalah Allah yang sayang sama Lause, sayang sama kalian. Allah yang menepati janjinya, Allah yang tidak pernah berbohong. Jadi yuk kita belajar percaya kepada Allah. Jadi kalau misalnya nanti ketika kalian lagi sedih,
kalian tinggal datang kepada siapa? Bilang, Tuhan Yesus, tolong aku lagi sedih Tuhan. Nanti kalian akan lihat bagaimana cara Tuhan Yesus menolong kalian. Mungkin kalian tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tapi kalian bisa merasakan apa yang Tuhan Yesus berbuat. Mungkin dia bisa gerakkan hati mama untuk datang kepada kita. Ya, seperti si Nina tadi. Nina tadi sudah bingung, sudah sedih, sudah kesel, cari mainannya gak ketemu. Tapi Allah pakai mamanya untuk kasih apa? Kata-kata yang memberikan semangat. Ya, akhirnya Nina berhasil menemukan bonekanya. Nah, biarlah ini juga boleh terus kita ingat. Walaupun kalian masih kecil, ingatlah ada siapa yang bersama kalian? Siapa? Iya, 100. Ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kalian. Dia selalu ada bersama kalian. Nah, biar kita tetap semangat ya, kita terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Lesu mau ajak kita hafal ayat ya. Ayat hafalan kita Lesu ambil dari Ratapan 3 ayat 25. Sebentar ya. Ratapan 3 ayat 25 yang berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bisa? Coba. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Coba. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Oke? Ya, biarlah kita boleh tetap semangat, tetap ceria karena ada siapa yang bersama kita? Ada Tuhan yang bersama kita. Ada Allah yang bersama kita di dalam Tuhan Yesus. Oke, Tuhan berkati kita semua ya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Bapa sayang kepada kami. Terima kasih Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Tolong kami untuk boleh terus berharap kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik sekarang kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Gimana firman Tuhannya tadi? Dengerin dengan baik nggak? Oh, dengan baik. Bagus kalau gitu. Nah, sekarang langsung mau ajak kita sama-sama untuk kita bangkit berdiri kembali lagi. Kita mau bersama-sama menaikkan satu pujian. Ku mau ikut Tuhanku. Ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta. Ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa,
bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Oke, sekarang kita mau bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita. Yuk, langsung aja kita sama-sama untuk menghafalkan ayat hafalan kita di dalam Ratapan 3 ayatnya yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sekali lagi, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, adik-adik, ayat hafalan ini dihafalin ya. Nanti bisa ngasih tahu sama lose-losenya ya. Nah, sekarang kita ibadahnya udah selesai. Tapi nggak apa-apa, jangan sedih. Karena minggu depan kita akan kembali lagi bersama-sama beribadah ya. Dengan lose-lose yang akan memimpin pujian bersama dengan adik-adik untuk memuji Tuhan. Nah, lose tetap ingatin sama kita, tetap untuk jaga kesehatan ya. Tetap semangat untuk studinya. Jangan lupa untuk berdoa, baca firman Tuhan ya. Oke adik-adik, sampai jumpa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.